Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ido Fernando, NIM 21086158 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan menurut John Dewey 1997, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat teoritis, dan pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang digunakan dalam menimpa masalah-masalah pembelajaran. Filsafat merupakan nilai-nilai yang melandasi serta membimbing ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok tertentu akan sangat mempengaruhi terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan itu dimuat dalam pernyataan-pernyataan atau statement menimpa berbagai keahlian yang diharapkan dipunyai oleh seorang dengan sistem serta nilai falsafah yang dianut. Hal ini berkaitan erat antara filsafat dengan tujuan pembelajaran yang formulasikan. Filsafat pada awal mulanya mempersoalkan siapa manusia itu. Misalnya, manusia merupakan makhluk religi, makhluk sosial, serta makhluk berbudaya. Dari jajak tersebut, filsafat berupaya menelaah 3 pokok perkara. Yang pertama, hakikat benar salah, logika atau ilmu, hakikat baik buruk atau etika. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan teori dari pendidik. Tujuan filsafat pendidikan agar dapat menjadi seseorang mendidik dan membangun dirinya sendiri, berpikir untuk diri sendiri, serta memiliki pengetahuan yang luas, dan pengetahuan yang dimiliki berguna untuk kehidupan. Adapun peran atau manfaat mempelajari filsafat pendidikan, yang pertama yaitu menjadi salah satu landasan dalam perkembangan ilmu pendidikan. Pendidikan itu sendiri tidak lain juga merupakan sebuah ilmu yang dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka setiap peneliti yang berkecimpung dan merupakan salah satu pengamat di bidang pendidikan dapat terbantu untuk lebih mengembangkan ilmu pendidikan yang ada. Yang kedua, menjadi landasan dari kebijakan mengenai program pendidikan. Segala sesuatu yang diwajibkan dan juga merupakan hak warga negara pastinya harus diatur dalam sebuah undang-undang atau aturan tertentu. Peraturan mengenai pendidikan dibuat dengan menggunakan prinsip pendidikan. Yang ketiga, menjadi landasan untuk berkarya dan juga mengabdi di bidang pendidikan. Dengan adanya filsafat pendidikan, maka tujuan pengabdian dari setiap instan pendidik akan menjadi lebih jelas, dan hal
Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pengimplementasikan mengenai filsafat pendidikan. Yang keempat, menentukan kurikulum dan juga materi yang harus diajarkan dalam bidang pendidikan. Untuk menentukan kurikulum dan materi-materi apa yang harus diberikan oleh tenaga pendidik sesuai dengan tingkatan usia bukanlah hal yang mudah. Namun dengan adanya filsafat pendidikan maka akan lebih mudah untuk mengkaji hal-hal apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi dan usia mereka. Yang kelima, memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dunia pendidikan. Dengan manfaat filsafat pendidikan, maka pemahaman dan arti keseluruhan mengenai apa itu pendidikan akan menjadi lebih jelas dan membuat siapapun akan menjadi lebih paham mengenai dunia pendidikan. Yang keenam, menciptakan generasi pendidik dan tenaga pengajar yang berkualitas. Apabila ingin meningkatkan kualitas pendidik dan juga kualitas dari tenaga pendidik, maka setiap pendidik haruslah memahami dan juga mempelajari mengenai filsafat pendidikan agar menjadi tenaga pendidik yang lebih baik lagi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Manfaat penting lainnya dari filsafat pendidikan adalah dapat meningkatkan kualitas dari pendidikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan manfaat dari filsafat pendidikan, yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan juga kualitas dari para tenaga pendidik. B. Ruang lingkup pendidikan. Menurut Will Durant dalam Jalaluddin dan Abdullah, ruang lingkup filsafat itu ada 5. Yang pertama, logika, metode mengenal, berpikir dan meneliti dalam melakukan observasi dalam bentuk kegiatan manusia melalui logika agar dapat dipahami. Yang kedua, estetika, tentang bentuk dan keindahan yang sesungguhnya. Ini merupakan filsafat kesenian. Yang ketiga, etika, mengenai tingkah laku manusia yang terpuji yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang nilainya tinggi. Yang keempat, politik, tentang organisasi sosial dan juga seni. Yang kelima, metafisika, mengenai realita tertinggi dari hakikat semua benda yang nyata, dari benda dan akal pikiran manusia. Filsafat pendidikan memiliki beberapa sumber. Filsafat pendidikan memiliki beberapa sumber. Ada yang jelas dan tidak jelas. Yang pertama, manusia atau people. Manusia kebanyakan mengalami kesulitan dalam proses pendewasaan. Yang kedua ada sekolah. Pengalaman seseorang, jenis sekolah dan guru-guru di dalamnya merupakan sumber-sumber pokok dari filsafat pendidikan. Yang ketiga ada lingkungan atau environment. Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang merupakan sumber lain dari filsafat pendidikan. C. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting karena masalah pendidikan merupakan masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat jelas yang menyangkut dengan kehidupan manusia. Masalah-masalah di dalam kehidupan menggunakan filsafat ini untuk mencari jalan keluar yang lebih baik dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, filsafat bertujuan memberikan yang dapat diterima tentang konsep-konsep hidup meliputi suatu kehidupan yang ideal dan mendasar. Filsafat dan filsafat pendidikan
keduanya sangatlah berkaitan erat. Berfilsafat ialah mencari ilmu-ilmu ide yang lebih baik, sedangkan pendidikan menyatakan nilai-nilai yang ada pada kehidupan manusia. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.